Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska Zahira Raihan. Pada video kali ini akan menjelaskan mengenai 10 soal computational thinking beserta pembahasannya untuk siswa kelas 2 sekolah dasar. Oke, bisa kita mulai? Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Perhatikan gambar pola bangun datar berikut ini. Jadi di sini ada segitiga, ada lingkaran, ada kotak. Nah, pertanyaannya itu untuk melengkapi pola bangun datar yang hilang di atas adalah pilihannya di sini ada segitiga, lingkaran, dan kotak. Dan jawaban yang benar itu adalah yang lingkaran. Kenapa bisa lingkaran? Kita lanjut ke penyelesaian. Jadi, untuk dapat menjawab soal pertama ini, siswa itu diminta untuk memperhatikan gambar dari pola kanan dan kiri. Kalau kita lihat, pola kiri dan pola kanan ini adalah pola yang berulang. Kita lihat dari pola kiri, di sini segitiga, lingkaran, kotak. Kalau kita lihat dari pola kanan juga polanya itu berulang, yaitu segitiga, lingkaran, kotak. Maka dari itu pasti pola yang ada di tengah atau pola kedua ini adalah pengulangan dari pola ke-1. Jadi, gambar yang tepat itu adalah lingkaran kuning gitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Jadi di sini soal nomor 2 itu adalah Edo, adalah siswa SD Laboratorium UPI Cibiru. Nah, hari ini Edo akan pergi ke sekolah melalui jalan seperti peta di samping di sini. Jadi di sini rumah Edo, di sini sekolah. Pertanyaannya, ada berapa banyak kemungkinan jalan yang bisa dilalui oleh Edo untuk menuju ke sekolah yang terdekat dengan syarat tidak boleh melalui toko? Apakah ada 2, 3, 4, atau 5? Nah, jawabannya benar itu adalah 3. Kenapa bisa 3? Kita next dulu. Nah, untuk mencari penyelesaian dari soal ini, kita hanya perlu mencari semua kemungkinan jalan menuju sekolah dengan mengingat syaratnya bahwa tidak boleh melalui toko. Jadi di sini kita lihat untuk jalan pertama. Nah, jalan pertama ini yang berwarna hijau tidak melalui toko untuk ke sekolah. Lalu jalan kedua kita beri warna ungu yang ke bawah ini dan tidak melalui toko juga. Selanjutnya jalan ketiga ini yang berwarna kuning juga tidak melalui toko. Nah, terus jalan mana yang salah atau yang melanggar syarat? Yaitu kalau Edo jalannya itu ke sini, ke bawah, terus melalui toko. Nah, itu adalah jalan yang dilarang atau yang tidak sesuai dengan perintah soalnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. SD Laboratorium UPI memiliki peraturan memakai seragam seperti berikut. Yang pertama itu memakai topi sekolah, memakai sepatu hitam, memakai dasi, dan memakai kaos kaki berwarna putih. Pertanyaannya, manakah siswa di samping ini yang mengikuti aturan dari sekolah? Di sini ada siswa A, siswa B, siswa C, dan siswa D. Nah, jawaban yang tepat itu adalah yang A. Kenapa yang A? Jadi untuk dapat menjawab pertanyaan pada soal kali ini tuh, seorang siswa itu harus memperhatikan perintah dan gambar yang ada. Nah, berdasarkan perintah dan gambar yang cocok itu adalah yang A. Oke, kenapa siswa A yang tepat? Karena siswa A ini memakai topi, juga memakai dasi, terus sepatunya berwarna hitam dan menggunakan kaos kaki berwarna putih. Sedangkan untuk siswa yang kedua ini dia memakai topi, tetapi dia tidak memakai dasi dan sepatunya juga berwarna biru. Lalu untuk siswa yang ketiga dia tidak memakai topi, meskipun dia memakai dasi dan sepatu berwarna hitam. Untuk siswa yang keempat juga dia tidak memakai topi dan dasi, dan kaos kakinya juga tidak putih. Nah, maka dari itu yang cocok itu adalah yang siswa A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Jadi pada soal kali ini
kita harus memperhatikan kotak warna. Di sini ada kotak warna berwarna merah, biru, kuning, dan hijau. Untuk pertanyaannya, Budi berada di kotak merah. Jika ia bergerak berdasarkan arah panah berikut, ke samping, ke bawah, ke kiri, ke kanan, dan ke atas, maka sekarang Budi berada di kotak berwarna apa? Apakah merah, biru, kuning, atau hijau? Nah, jawaban yang tepat itu adalah yang biru. Kenapa biru? Kita lihat penyelesaiannya. Oke, jadi berawal dari kotak berwarna merah, maju ke kanan menjadi kotak berwarna biru, lalu turun ke bawah menjadi kotak berwarna kuning, selanjutnya mundur ke kiri menjadi kotak berwarna hijau, terus maju lagi nih ke kanan, balik lagi ke kuning, habis itu dia ke atas atau menjadi kotak berwarna biru. Maka dari itu jawaban yang tepat adalah biru. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Jadi di sini ada karakter bernama Adeo, ada karakter bernama Bima, dan ada karakter bernama Lina. Nah, pertanyaannya, jadi gambar di samping ini adalah 3 orang anak yang memiliki ciri khas masing-masing. Dan gambar anak-anak ini itu memperlihatkan bahwa keberagaman antar teman di sekolah. Nah, ciri khas dari ketiga anak ini tuh, yang pertama itu bahwa warna kulit Adeo berbeda dengan warna kulit Bima. Yang kedua, Lina itu memakai kerudung. Dan yang ketiga, Bima dan Lina memakai baju yang sama. Pernyataan yang benar sesuai dengan gambar adalah apakah 1 dan 3, apakah 3 aja, atau 2 dan 1, atau 1 aja. Nah, jawaban yang benar itu adalah 2 dan 1. Jadi, untuk penyelesaian soal ini tuh kita hanya perlu membaca pernyataan-pernyataan yang ada dan melihat gambar yang sesuai. Jadi, kalau kita lihat, ciri khas masing-masing itu yang tepat itu C atau 2 dan 1 karena warna kulit Adeo itu berbeda dengan warna kulit Bima. Kalau kita lihat gambarnya juga memang warna kulit Adeo berbeda dengan Bima. Jadi pernyataan nomor 1 itu betul. Selanjutnya pernyataan nomor 2, Lina memakai kerudung. Nah, kita lihat nih karakternya. Ternyata betul, Lina memakai kerudung. Maka dari itu, nomor 1 dan 2 adalah pernyataan yang betul. Kalau kita lihat pernyataan nomor 3, Bima dan Lina memakai baju yang sama. Kalau kita lihat gambarnya, Bima dan Lina itu tidak memakai baju yang sama. Maka dari itu yang sesuai itu adalah nomor 1 dan 2. Kita lanjut ke soal nomor 6. Perhatikan gambar di bawah. Nah, Edo akan mengerjakan tugas di rumah Udin dengan memperhatikan denah. Jadi di sini ada rumah Edo, di sini ada rumah Udin. Petak berwarna merah atau yang berbentuk kotak ini berjarak 2 meter, sedangkan petak yang berwarna hijau atau bentuknya itu persegi panjang ini berjarak 3 meter. Nah, pertanyaannya adalah berapakah jarak tempuh yang dilalui Edo menuju rumah Udin? Apakah 21 meter, 22 meter, 23 meter, atau 24 meter? Jawaban yang tepat itu adalah 23 meter. Untuk penyelesaiannya, jadi kita hitung aja jumlah petak yang dilalui oleh Edo untuk ke rumah Udin. Kita mulai dari kotak berwarna merah atau rumah Udin dengan jarak 2 meter. Ditambah kita ke petak berwarna hijau, berarti ditambah 3. Lalu kita ke petak berwarna merah, tambah 2 lagi. Lalu tambah 3 lagi, tambah 2 lagi, tambah 2 lagi, tambah 2 lagi, lalu tambah 3, tambah 3, dan tambah 3. Nah, jika angka-angka ini kita jumlahkan, maka jumlahnya itu adalah 23 meter. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Jadi, terdapat 4 kotak berisi buah-buahan di setiap kotaknya. Setiap 1 detik, buah pada setiap kotak itu akan bergeser, seperti gambar ini. Jadi, di kotak pertama buahnya itu posisinya itu seperti ini. Nah, setiap 1 detik, buah itu akan berubah posisinya, seperti ini. Pertanyaannya, bila waktu itu berjalan setelah 8 detik, manakah posisi kotak yang sesuai?
Jawaban yang tepat itu adalah yang A. Kenapa yang A? Kalau kita perhatikan nih gambarnya dengan seksama, kotak tersebut ini atau kotak ini tuh akan kembali ke posisi awal setiap 4 detik. Sehingga dalam kelipatan 4 detik ini kotak ini tuh akan menjadi posisinya itu akan seperti posisi semula. Jadi sebenarnya kita tidak perlu menghitung satu-satu. Tapi kalau kita menghitung satu-satu, pada detik pertama anggur ini posisinya akan berada di kotak ini. Pada detik pertama, terus pada detik kedua anggur akan ada di bawah kanan. Detik ketiga anggur akan berada di bawah kiri. Detik keempat anggur akan berada di posisi semula seperti ini. Kalau kita lanjut lagi, pada detik kelima anggur akan di posisi apel. Pada detik keenam akan di posisi mangga. Detik ketujuh akan di posisi jeruk. Dan detik ke-8 itu dia akan kembali atau pada posisi anggur semula. Jadi jawabannya itu adalah gambarnya yang semula. Kita lanjut ke nomor 8. Perhatikan gambar kalender ini ya. Pertanyaannya itu, Udin berlibur ke rumah nenek itu 2 minggu yang lalu. Udin itu berangkat naik kereta api bersama keluarganya. Kalau sekarang tanggal 21 Januari 2017, tanggal berapa nih Udin berangkat? Apakah tanggal 6 Januari, 7 Januari, 19 Januari, atau 28 Januari? Jawaban yang tepat itu adalah tanggal 7 Januari. Kenapa bisa tanggal 7 Januari? Nah, untuk menjawab soal ini, siswa itu harus memperhatikan kalendernya. Yang pertama, pada bulan Januari itu terdiri dari 30 hari. Selanjutnya, Udin itu ke rumah nenek selama 2 minggu. Berarti 2 minggu itu sama dengan 14 hari. Nah, jika hari ini tanggal 21 Januari, maka 2 minggu yang lalu itu adalah 21 dikurang 14, yaitu tanggal 7. Maka Udin berangkat ke rumah nenek itu pada tanggal 7 Januari 2017. Kita lanjut ke soal nomor 9. Jadi di sini ada pola bilangan. Untuk melengkapi pola bilangan yang kosong atau pada posisi ini adalah apakah 5, 6, 7, atau 8? Nah, jawaban yang tepat itu adalah 5. Kalau kita lihat penyelesaiannya, jadi untuk mendapat mengisi soal ini itu siswa itu harus memperhatikan pola bilangan yang ada. Nah, seperti gambar ini bahwa bilangan 1 itu akan berlanjut ke bilangan 2, lalu akan berlanjut ke bilangan 3, bilangan 4, dan ke bilangan 5, lalu 6. Nah, kalau sedangkan untuk posisi bilangan 20 itu juga akan berlanjut ke 21, 22, 23, dan 24. Nah, maka dari itu, maka siswa itu harus memperhatikan pola bilangan yang ada. Apakah setiap langkahnya itu akan bertambah atau berkurang? Seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 10 atau soal terakhir. Dayu memiliki uang. Di sini ada uangnya itu ada 4 lembar uang Rp5.000 dan ada 5 lembar uang Rp2.000. Pertanyaannya itu, Dayu itu ingin membeli buku cerita, tapi seharga Rp17.000. Pecahan uang yang harus dikeluarkan oleh Dayu adalah apakah A, B, C, atau D? Nah, jawaban yang tepat itu adalah yang C. Kenapa yang C? Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, kita itu harus melihat dulu nominal uang yang akan dikeluarkan oleh Dayu itu adalah Rp17.000. Nah, jika uang itu dipecah, maka hasilnya itu akan seperti gambar yang C, yaitu 5.000-nya itu sebanyak 3 dan 2.000-nya itu sebanyak 1. Kalau kita lihat ini, 5.000-nya itu sebanyak 3 dan 2.000-nya itu sebanyak 2, berarti jumlahnya itu adalah lebih dari 17.000. Mungkin sekian penjelasan 10 soal computational thinking buatan guru sekolah dasar laboratorium UPI Cibiru kelas 2 SD. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.